ada tugas dari salah satu prodi itu mengenai PT yang ada di Palembang ini. Kebetulan kami mengambilnya PT ini dengan tugas apa itu hard skill dan soft skill yang ada di perusahaan ini. Sebelumnya nama saya Genta, mungkin Bapak Ibu sudah kenal Linda, ada Baby, Francisca dan Edo. Ini teman kami satu lagi, Widi. Kita pakai alma mater ya? Ini bukan dari Baby Gold, cuman gabungan aja. Iya, jadi dapat alma mater. Ada alma mater, cuman kan nggak masuk brand. Yang disingkat saja untuk efisiensi waktu Bapak tersebut. Yang pertama, apa saja jenis? Yang pertama itu perusahaan ini bergerak di bidang apa saja Pak, dan visi misi perusahaan ini apa? Itu untuk satu pertanyaan langsung dijawab apa seluruh pertanyaan langsung Pak? Satu ya. Kalau untuk yang pertama perusahaan bergerak di bidang apa? Yang pastinya kami perusahaan jasa. Perusahaan jasa, yaitu lebih spesifiknya ke jasa perpelabuhanan untuk bongkar muat kapal. Jadi setiap kapal yang bersandar di pelabuhan itu kan selalu membawa barang seperti beras, semen, CPO ataupun macam-macam lah dan lain-lain. Nah, itu ada kegiatan dia baik untuk bongkar maupun muat. Kapal itu bisa sandarnya kosong, kalau kosong artinya kita nanti memuat barang itu. Tapi kalau kapal itu sandarnya sudah ada muatan, artinya akan dibongkar. Gitu. Dan akan dikirim ke tempat tujuan, misal katakanlah gudang atau segala macam punya UMKM. Kalau untuk visi misi perusahaan mungkin sudah kami kirim, sudah dikirim tadi untuk di Kompro itu untuk secara singkatnya visi perusahaan kami itu menjadi pemimpin operator terminal non-peti kemas di Indonesia. Adapun misinya ada beberapa poin, mungkin nanti bisa dibaca aja ya. Kalau dijelasin mungkin agak panjang. Mungkin itu untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu apa saja skill yang dikuasai oleh setiap karyawan di berbagai bidang atau berbagai divisi? Hard skill, Ya. hard skill tuh kalau di pelabuhan ini bahasa Yunani. Palembang doang kan. Jadi kalau misalnya yang tahu sih sebenarnya bapak ini lebih senior dari aku, cuman tahu kami dan memang yang dibutuhkan itu adalah untuk tenaga ahli hubungan matnya. Di sini kan ada beberapa peralatan, alat angkut, alat angkat, kan. Nah itu ada sertifikasi keahlian. Jadi dia ada surat izin operator, misalnya untuk hetra itu tahu kan yang cakrek gitu kan. Nah, terus ada lagi untuk yang bawa jeep crane tuh. Terus ada lagi yang untuk RS, forklift itu semuanya tersertifikasi. Jadi keahliannya untuk kalau yang hardnya ya, hard skillnya itu untuk keahlian membawa moda transportasi, alat angkut dan alat angkat. Alat angkut dan angkat ke pelabuhan. Sama kayak itu kalau kita punya motor, artinya kita harus servicing. Nah, lebih kurang kayak itulah. Karena alat-alat berat itu merupakan alat-alat berat yang harus memang tidak sembarangan orang bisa bawa, makanya itu harus ada sertifikasinya. Tadi berbentuk SIO namanya. Kalau untuk motor atau mobil itu SIM, kalau untuk alat angkat angkut itu namanya SIO, surat izin operator. Gitu. Macam-macam tergantung sama alatnya. Untuk alat berat itu berbeda ya sertifikasi masing-masing. Beda-beda. Setiap personil ada kayak SIM tadi, ada di masing-masing kita keterangan mau steker, ke jipret atau ke sasis tadi apa sih? Petra. Alatnya sudah tahu belum yang manu-manu? Kan di Kompro juga sudah ada sih. Ada di situ. Kalau dilihat udah ada bentuk macam-macamnya. Udah di sini gitu. Nah ini sudah pernah lapangan belum kemarin? Ya sayang. Tapi sudah yang ke
Bilangnya tak pakai Allah ya. Ya, udah. Terus sudah sekarang kan. Terus sudah nggak nyari. Itu kan Udah tadi makan sekali lagi. Iya mereka nih. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa lagi? adakah kriteria atau syarat untuk calon karyawan di perusahaan ini jika ingin bergabung di sini? Ada. Pasti. Tapi sama tapi sistem Yang pastinya kan ada syarat setiap, jangankan kita mau masuk dunia kerja, kita masuk dunia kuliah, belajar ke sekolah ataupun itu kan pasti ada syarat. Nah, ya sebagaimana syarat umum sebenarnya, syarat umum itu ya pastinya nilai, ijazah, syarat umum kan itu ijazah, tingkat CV segala macam itu. Lebih ke situ sih kalau untuk tahap awal. Tapi memang kebenaran untuk di cabang Palembang ini itu tidak ada penerimaan. bukan ranahnya cabang untuk proses penerimaan, tapi ranahnya di kantor pusat di Jakarta. Dan itu dengan kemajuannya teknologi sudah tidak ada lagi lamaran itu manual, tapi dibukanya online sistem. Kalau lagi ada bukanya online, tidak ada tidak yang pengumuman koran atau pengumuman majalah itu tidak, tapi lebih ke online sudah sifatnya. Dan dengan kemajuan sistem informasi yang sekarang. Kalau ada yang pernah tahu rekrutmen BUMN ya, Ya. nah itu kan lewat situ Galo sekarang kan, juga Pelindo, Pertamina lewat situ Galo. Biasanya memang pendidikannya biarnya tuh dengan pendidikan, tergantung sih sebenarnya. Kalau memang itu untuk operator biasanya memang harus ada keahlian tadi. Komunikasi tadi. Atau misalnya dia untuk di bagian office-nya berarti tingkat pendidikannya S1 atau D3 gitu sesuai. Atau misalnya untuk jadi pandu kapal dia punya harus ANT atau apa juga sertifikasi untuk bisa bawa kapal tadi. Namun itu tuh sekali lagi persyaratannya karena disesuaikan sama kebutuhan Pelindo. Jadi si kantor pusat yang buat jelas sehat. Untuk yang apa namanya umumnya tuh yang memang disambung ke Galo ya, untuk perusahaan lainnya tuh kesehatan yang pasti, terus juga untuk keahlian tadi, terus pendidikan disesuaikan untuk ditempatkan di mana, di office atau di lapangan. Kalau di lapangan mungkin untuk yang tadi sertifikasi alat, tapi kalau untuk yang di office mungkin disesuaikan juga. Kalau dia masuk untuk jadi penghukum berarti S1 hukum, teknik-teknik. Ya sih. Tapi ranah untuk proses penerimaannya sekarang ini kantor pusat. Langsung ke pusat. Kalau untuk yang organik, kalau yang untuk non organik atau kontrak lah maksudnya itu juga itu di kantor pusat pihak ketiga atau penyedia outsourcingnya. Di luar perusahaan. Kerjasama. Ya. Jadi si Pelindo ini kerjasama dengan perusahaan yang penyedia outsourcing. Yang mana itu kantor pusatnya di Surabaya, namanya PT PDS. PT kan? Ya. PDS itu. Intinya kalau untuk syarat kriteria penerimaan pegawai itu mungkin ada bisa baca lah, karena itu syarat itu biasanya umum. Syarat-syarat untuk pendaftaran pertama itu biasanya umum, kecuali memang kebutuhannya memang yang butuh sertifikasi khusus kayak tadi yang disebutkan Bu Tari bahwa mau jadi operator harus ada CEO tambahan, berarti selain syarat umum ada syarat khususnya lagi itu tadi CEO. Atau kalau mau jadi pandu harus ada sertifikasi pandu. Kalau orang hukum itu tadi mungkin ada ijazah S1 hukum dan lain-lain. Intinya kalau untuk yang umum itu pasti umum kalau untuk kantor syarat dan kriterianya. Tapi kalau untuk ada rekrutan khusus baru itu ada tambahan selain syarat umum. Apakah ada program pelatihan untuk pengembangan soft skill dan hard skill yang disediakan oleh perusahaan ini? Karena kan yang namanya CEO tadi kan kalau hard skillnya ngomongin CEO itu kan biasanya perpanjangan. Itu juga biasanya ada semacam apa sih namanya kayak training lagi, kayak renewal, refreshment. Jadi dia misalnya lana habis masa waktu CEO-nya, kayak itu diaduk lagi sistem pelatihan lagi untuk refreshment, baru lagi sertifikasi lagi. Di luar itu juga ada pelatihan
Jaga lah. Kalau ini apa? Buat pelatihan tadi sendiri itu biasanya jangka waktunya berapa lama? Tergantung sama ininya uang pelatihan. Itu kan macam-macam ya, apalagi misalnya sertifikasi ada yang cuma 2 hari, ada yang sebulan gitu. Tapi kalau untuk sertifikasi sesuai tadi yang kata alat angkat itu kan rata-rata memang sudah ada SEO tapi cuma sekedar perpanjangan. Perpanjangan SEO ini artinya mereka teman-teman itu memang sudah ada keahlian di situ. Mereka cuma untuk dapetin sertifikasi tadi refresh. Refreshnya itu pelatihan paling ditanya sama si pelatih, kalau untuk ini angkatan alat ini kuatnya ngangkat berapa ton misal katakanlah. Apakah saat itu masih bisa? Apakah saat itu alat itu masih layak untuk ngangkat seberat itu misalnya? Nah tapi kalau untuk yang lain-lain juga sebenarnya sama kayak soft skill misalnya pelatihan apa ya soft skill biasanya Mbak tadi? Biasanya sih kan namanya sekarang kan digitalisasi kan ini terus ya berkembang terus kan, otomatis kan banyak aplikasi-aplikasi perusahaan yang baru. Nah jadi yo bisa aja tapi ini di bagian keuangan yo ketemu aplikasi yang baru pelatihan lagi gitu, dan itu kan jangka waktunya tergantung sama penyedia pelatihannya gitu kan, macam-macam jadi disesuaikan. Tapi memang juga selain itu kan juga ada kami untuk sekarang ini khusus untuk DPR Indo itu kami juga disediakan satu aplikasi yang namanya Portables. Namanya itu Portables. Di situ kita udah untuk setiap pegawai udah dikasih voucher Ibaratnya apa sih e-money saya itu e-money, sejenis e-money, voucher lah bahasanya, elektronik voucher, di mana voucher itu bisa kita tukarin untuk pelatihan di Portables itu jenis berbagai macam jenis pelatihan itu dipersilakan untuk si pegawai untuk nambah skillnya, baik itu misalnya kalau misal kita belum paham Excel misalnya ada di situ ada pelatihan Excel, belum paham pola bisnis misalnya atau public speaking itu macam-macam di situ banyak pelatihan, tapi memang sifatnya itu online, tidak yang offline. Jadi disediakan langsung dari Bindo Ya, setiap pegawai itu kita dikasih voucher untuk peningkatan skillnya masing-masing pegawai, dan itu diberi kebebasan oleh perusahaan untuk memilih sendiri learning lah. Sebagaimana kebutuhan pegawai itu sendiri kan, mau meningkatkan skill diri, skill apa gitu kan pada zamannya. Selain dari pandu yang harus secara offline tadi. Jam 1 tadi. Ya Allah, Fikri. Iya, soalnya tadi aku lupa jawab Pak. Pagi kan, karena mereka pagi. 1, 2, 3